Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syifa dari kelas 11 akuntansi. Dalam pelajaran komputer akuntansi, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang MAYOB dan setup data awal. Pengertian MAYOB. MAYOB atau yang disebut Mind Your Own Business Accounting adalah software komputer pengolah data akuntansi, yaitu proses pencatatan data transaksi akuntansi yang dilakukan dengan cara memasukkan data transaksi ke dalam komputer. Kemudian komputer akan mengolahnya menjadi laporan. Biasanya MAYOB Accounting digunakan dalam beberapa perusahaan seperti perusahaan jasa, dagang, dan lain-lain. Paling cocok bila aplikasi ini diterapkan pada perusahaan menengah ke bawah. Untuk perusahaan besar, sepengetahuan saya tidak memadai, karena biasanya perusahaan besar jumlah transaksinya sangat kompleks sehingga biasanya mempunyai program yang dirancang sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Sebelum kita mempelajari langkah-langkah awal menggunakan MAYOB Accounting, baiknya kita mengetahui kelebihan dan kekurangan dari perangkat lunak akuntansi ini, agar kita dapat paham betul dasar dari MAYOB Accounting ini. MAYOB merupakan kependekan dari Mind Your Own Business, program aplikasi komputer yang digunakan sebagai aplikasi otomatis pembukuan yang mudah dan mampu menampilkan laporan keuangan secara lengkap, cepat, dan akurat. Cocok untuk situasi dan kondisi bisnis di Indonesia. Kelebihan MAYOB. Pertama, mudah untuk digunakan. Kelebihan pertama dari software MAYOB ini adalah mudah untuk digunakan. Ya, sama seperti kebanyakan software lainnya, MAYOB memiliki ikon-ikon serta deskripsi yang jelas untuk tiap fungsinya, sehingga siapapun yang mungkin tidak mempelajari akuntansi tetap akan bisa menggunakan software MAYOB ini. Anda hanya perlu menginput data-data dalam database, lalu kemudian melakukan penghitungan dengan mudah dan cepat. 2. Pengelolaan perhitungan akuntansi yang akurat dan tepat. Perhitungan akuntansi akan menjadi lebih cepat dan juga efisien dengan menggunakan software ini. Bayangkan apabila Anda harus menghitung pembukuan dan beragam rumus akuntansi untuk satu periode secara manual. Pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Karena itu, penggunaan MAYOB sangat membantu dalam hal efisiensi waktu dan juga kecepatan dari perhitungan akuntansi. 3. Dapat membantu pengelolaan manajemen proyek. Apabila Anda memahami lebih dari satu departemen, maka MAYOB bisa melakukan hal ini. Jadi, MAYOB berfungsi multi-user bila digunakan untuk mengawasi dan juga melakukan pengelolaan data dari proyek-proyek yang sudah dilakukan oleh departemen yang Anda pahami, seperti Departemen Keuangan, Marketing, HRD, dan kemudian mengolahnya untuk membuat laporan akuntansi dan keuangan perusahaan secara utuh. 4. Tidak memerlukan maintenance. Sebuah software apabila sudah diinstal akan bisa digunakan terus-menerus tanpa perlu melakukan maintenance, bahkan mengeluarkan biaya bulanan. Maka dari itu, MAYOB sangat efektif untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang, tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan lagi setiap bulan untuk software ini. 5. Software cukup murah untuk kelas UKM. Harga dari software ini pun cenderung murah dan juga terjangkau. Untuk penggunaan dalam jangka waktu terbatas, harga sebesar 6-7 juta untuk software ini tidaklah mahal, karena akan membantu Anda dalam melakukan manajemen bisnis Anda sendiri.
6. Terintegrasi dengan database perusahaan. Mayop juga sudah memiliki fitur integrasi dengan database perusahaan. Jadi, Anda hanya perlu memasukkan database yang akan Anda olah dan analisa. Maka hasilnya akan muncul dengan cepat dan juga akurat. Tidak perlu repot-repot mengcopy file terlebih dahulu. Banyaknya software database yang ada memungkinkan keterkaitan software satu dengan yang lainnya. Namun, untuk software Mayop ini juga fleksibel untuk masalah database, sebab database tersimpan pun cukup aman. 7. Lebih cepat dalam melakukan penghitungan akuntansi. Perhitungan akuntansi juga akan menjadi lebih cepat dengan menggunakan software Mayop ini. Tidak perlu membawa banyak berkas yang tebal dan menggunakan perhitungan rumus secara manual. Anda akan lebih cepat dan juga efektif untuk melakukan perhitungan tersebut. Kelemahan dari software Mayop. Pertama, tidak adanya fitur pelaporan perpajakan di Indonesia. Karena merupakan salah satu software yang dikembangkan oleh Australia. Maka dari itu, beberapa fitur masih mengadopsi Australian style, seperti fitur perpajakannya. Sehingga bagi Anda yang ingin menghitung pajak dan juga pelaporan pajak, Anda harus menggunakan software lainnya untuk melakukan perhitungan pajak perusahaan Anda. 2. Hanya bisa dilakukan pada satu perusahaan. Mayop hanya cocok untuk digunakan oleh pebisnis yang hanya memiliki satu perusahaan saja. Jadi, bagi Anda yang memiliki perusahaan atau perusahaan lebih dari satu, alias multi-copy, sehingga tidak cocok bagi pengusaha yang multi-copy, aplikasi Mayop bisa lebih memenuhi kebutuhan para pembisnis dengan banyak kebutuhan. 3. Belum tersedia dalam bahasa Indonesia. Mungkin bukan merupakan masalah yang penting, namun demikian terkadang ada beberapa pengguna yang tak kadang suka kebingungan akan perbedaan istilah dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Karena itu, belum adanya bahasa Indonesia dalam software Mayop ini juga merupakan suatu kelemahan. 4. Beda format neraca keuangan dengan Indonesia. Masih dengan perbedaan negara, format keuangan yang didukung oleh software Mayop ini merupakan format neraca keuangan Australia. Sehingga hal ini cukup merepotkan karena format neraca keuangan yang umum digunakan di Indonesia berbeda dengan format neraca keuangan di Australia. 5. Belum mendukung multi-CREI. 6. Belum mendukung fitur multi-gudang. Bagi Anda yang memiliki lebih dari satu gudang pun ternyata masih juga direpotkan oleh keterbatasan dari software Mayop. Mayop belum mendukung multi-gudang. Hal ini membuat Anda akan kerepotan, terutama apabila Anda memiliki lebih dari satu gudang penyimpanan. Fungsi-fungsi menu pada Mayop. Pertama, ada Open. Open untuk membuka file Mayop yang sebelumnya telah dibuat. 3. 2. Create untuk membuat data perusahaan baru. 3. Explore untuk melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh Mayop. 4. What Now untuk menampilkan beberapa fitur-fitur terbaru dari Mayop. 5. Ada Exit untuk keluar dari program Mayop. Bagian-bagian Mayop. Pertama ada Introducing, kedua Company Informasi, ketiga Accounting Informasi, keempat Account List, 5 Copy File, keenam Conclusion.
Setup data awal. Setup awal account online adalah tahapan awal membuat database setelah Anda memiliki akun. Berikut langkah pertama membuat database. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, klik untuk buat database. 2. Setelah itu, isi nama, warna background, dan logo. 3. Klik simpan jika sudah selesai, lalu klik database. 4. Lengkapi informasi perusahaan. 5. Setelah selesai, klik lanjut untuk memilih fitur dasar, penjualan, pembelian, persediaan, centang fitur, apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan Anda. Dan yang terakhir, akun perkiraan Anda cukup mencetangnya atau dikosongkan sesuai dengan kebijakan perusahaan Anda. 6. Setelah klik lanjut, akan ada tampilan seperti jika ingin langsung mengimport data, bisa langsung klik import akun di data perusahaan yang dibuat dan bisa diimport dari Excel. Cukup sekian materi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.